Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviani Duti dengan NIM 2314010001, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019 berkesempatan membahas mengenai konsep dasar domain, TARS dan FORS. Jadi sebelum kita praktikan menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam dunia Microsoft, yaitu ada domain TARS dan FORS. Oke? Domain, apa itu domain? Domain pastinya saya yakin semua tahu namanya domain, yaitu Yoho.com, terus ada Facebook.com yang disebut dengan domain di dunia nyata. Dan di dunia internet, domain sesuatu nama yang di belakangnya ada DCOM, mungkin bisa ya ID karena kita berada di Indonesia, lalu .co.id. Ini untuk perusahaan atau juga untuk orang. Nah, itu organisasi objek di internet semacam yang disebut dengan domain. Contohnya seperti misalnya ada sebuah perusahaan namanya sukasuka.com. Nah, sukasuka ini bikin sebuah domain di internet, buat web sendiri namanya sukasuka.com, yang disebut dengan domain atau disebut lebih tepatnya top level domain. Top level domain soalnya ada yang namanya subdomain. Nah, subdomain ini misalnya sales.sukasuka.com. Jadi perusahaan nuka.com. Jadi perusahaan nuka.com. Ini dia punya divisi namanya sales. Nah, sales ini ditaruh di subdomain yang namanya sukaselet.suka.com. Dan sebuah perusahaan kalau dia besar atau sebuah organisasi atau badan atau institusi atau sebuah semakin dia besar, institusi atau apapun semakin dia besar, dia biasanya punya subdomain sendiri. Contohnya si suka.com ini, sales.sukasuka.com. Ada bagian lagi namanya teknik.sukasuka.com dan berbagai macam subdomain lainnya. Tergantung si kebutuhan perusahaannya maunya apa. Yaitu contoh internet tapi di dalam dunia Microsoft, environment atau Microsoft Network. Domain itu adalah suatu yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi menjadi satu sehingga sebuah domain, contohnya sukasuka.com, ini di sebuah identitas bagi sebuah organisasi di Microsoft Network. Oke, itu tentang domain. Sekarang kita bahas yang namanya trees. Oke. Trees artinya pohon ya, TR. Jadi di dalam dunia Microsoft Network ada yang dikenal namanya tree alias pohon tree yang dilambangkan dalam bentuk segitiga. Oke, contohnya seperti yang disebut dengan tree atau pohon yang punya banyak cabang. Misalnya punya cabang satu, di bawahnya. Nah, oke, ini seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, ini gambar di dunia Microsoft Network. Jadi konsep trees ini di dalam Microsoft Network ini adalah menggambarkan sebuah organisasi. Contohnya si suka.com itu. Perusahaan namanya sukasuka.com. dan mempunyai domain utama yang namanya sukasuka.com.
sukasuka.com. Oke. Karena punya divisi lain, suka-suka.com dibikin subdomain yang namanya seldukaduka.com. Dan dia juga punya sub lain yang namanya financesukasuka.com. Jadi si sales.sukasuka.com ini adalah subdomain dari top level domainnya, yakni sukasuka.com. Di dalam yang nama trias ini adalah sukasuka.com. Misalnya di kantor pusatnya ada server dan klien, ada database server, dan berbagai macam objek lainnya. Ada istilah baru yang namanya objek. Nah, itu objek-objek bisa berisi OYO atau Organization Unit, sebuah kontainer, sebuah objek yang berisi informasi dari domain itu sendiri. Kemudian ada namanya user, ada komputer, ada group, connect, kemudian ada save folder, ada juga send print. Nah, ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah trace yang namanya suka.com. Di dalamnya pasti ada komputer, klien itu pasti ada. Terus kemudian dia juga punya yang namanya server, Skarkop. Ada server, kemudian ada server lain atau database server. Nah, ini adalah salah satu yang suka.com. Ini top level domain. Dia ada klien, ada server, ada database, dan mungkin ada printer dan user daftar. Dan juga user daftar, user daftarnya sendiri atau yang disebut dengan Active Directory, semua terhubung satu dengan yang lain. Mereka terhubung lewat sebuah aturan yang namanya Trust Relationship. Trust Relationship ini digambarkan dengan garis seperti ini. Nah, garis yang ini disebut dengan Trust Relationship. Trust Relationship ini seperti namanya membangun kepercayaan dari masing-masing tiga yang ada di sini, terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan translationship yang namanya pengelompokan yang suka.com sampai yang di bawah-bawahnya ini tergabung menjadi satu yang namanya force. Nah, ini yang disebut dengan force satu lingkaran ini disebut dengan force dan disebut dengan force. Yang di bawah ini subdomain. Juga ada 3 sebenarnya, cuma di subdomain yang merupakan salon, anak dari semua informasi yang tersimpan di dalam root 3 ini. Kemudian di chase care, satria di sales dan finance. Ini tersimpan ke dalam satu tempat. Yang disebut dengan global katalog. Global katalog ini berisi informasi tentang objek-objek apa saja yang ada di sebuah trace yang ada di semua forens ini di domain sukasuka.com. Satu company atau satu perusahaan. Namun ada kasus sebuah perusahaan bisa saja manage dengan perusahaan yang lainnya. Contohnya sering dengar ada perusahaan namanya Tricom. Nah, Tricom itu disebut perusahaan yang membuat planet network seperti switch router. Nah, kemudian
karena perusahaan sudah hampir kolap. Akhirnya diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar namanya HP. Jadi HP pemberi perusahaan namanya Tricom. Ini untuk bergabung jadi satu. Nah, dalam contoh kali ini ada sebuah perusahaan yang namanya suka.com. Misalnya saya suka.com mempunyai domain sendiri yang namanya saya.suka.com. Dia punya tree sendiri, jadi suka.com. Ini juga punya yang namanya objek-objek di dalamnya. Kayak dia punya user, terus punya data, terus punya server sendiri, terus dia punya database server. Perusahaannya misalnya mau bergabung dengan si suka.com ini, bisa suka.com ini harus membangun terus relationship dari suka.com ke sayasuka.com, sehingga dua perusahaan ini gabung jadi satu meskipun masing-masing mempunyai nama domain yang berbeda. Dan tidak masalah karena membangun trust relationship seperti yang mereka akan berbagi informasi sama dengan mereka. Akan punya satu global catalog yang sama, dan karena mereka punya berbagai macam berada di satu forest yang sama, berada di satu hutan yang sama dan masing-masing pohon akan berada di dalam satu hutan yang sama. Ya, kira-kira begitulah konsepnya. Singkat mengenai domain dan forest. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini berarti saya sudah membahas mengenai konsep dasar mengenai domain dan forest dalam dunia Microsoft Network. Kalau begitu kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mau penjelasan ini saya buat dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.